UMJ Ustadz Muhammad Jen. Yayasan Al-Hidayah atau Masjid Al-Hidayah itu mendaftarkan di BWI, Badan Wakaf Indonesia, maka secara resmi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu dinyatakan sebagai nazir namanya. Apa itu nazir? Nazir itu pengelola wakaf. Jadi pengelola wakaf ini nanti ketika ada yang mewakafkan itu nanti ada sigotnya kan, ada caranya. Dia mewakafkan itu tujuannya untuk apa? Begitu, karena masing-masing lembaga atau wakif gitu ya, atau nazir kalau wakif itu orang yang berwakaf, kalau nazir itu pengelola wakafnya itu ada programnya. Program apa? Bangun masjid, pembebasan tanah gitu ya, kira-kira Pak Mustar. Kayak di Darussunnah itu sedang pesantrennya Pak Kiai Mustafa Yakub itu sedang ada program pembebasan tanah, 1 meternya itu 5 juta. Nah umpama Pak Mustar, ya udah nih saya transfer 5 juta. Nah berarti Pak Mustar itu sudah niatnya itu adalah mentransfer. Yang lebih baik adalah ketika mentransfer dari pihak nazir itu membuktikan bahwa ada sertifikat wakafnya gitu Pak. Begitu. Jadi itu yang secara resmi ada sertifikat wakaf. Ketika wakaf satu lembar ditandatangani oleh DPS Dewan Pengawas Syariahnya atau ditandatangani oleh ketua lembaganya, begitu kira-kira. Begitu. Iya. Kalau lebih bagus lagi adalah kalau yang lembaga wakaf yang amanah itu dia ada sertifikatnya, Pak. Sekecil apapun, misalkan 100.000, 500.000, bahkan mungkin sejuta, itu pun bisa dikasih sertifikat. Nggak usah jauh-jauh ke Demit Wafa saja, itu sudah ada sertifikatnya. Sertifikat itu kan nggak mesti harus fisik, tapi kan bisa saja online kan, dikirim. Sehingga Pak Mustar memang betul-betul, oh ini alhamdulillah bukti saya. Nanti persoalannya dia apakah menjalankan, menyalurkannya atau tidak, itu urusan belakangan, begitu kira-kira. Terus, ya sama-sama. Alhamdulillahilladzi amarna bislahi ma'isatina linaili sa'adah wa ridha amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita melanjutkan ngaji sore membahas tentang problematika wakaf produktif di Masjid Raya Al-Hidayah Modern Land yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Kita membahas tentang problematika wakaf produktif, berarti ada problem yang biasanya umumnya masyarakat atau umat Islam memahami zakat itu hanya tanah saja, zakat hanya kuburan saja, zakat hanya boleh jadi sumur saja, zakat cuman pohon saja, atau harta yang tidak bergerak. Padahal ternyata wakaf itu tidak hanya yang tidak bergerak maupun yang bisa bergerak. Termasuk sudah ada fatwa MUI yang menyatakan cash wakaf atau wakaf uang yang ternyata bisa diproduktifkan. Termasuk juga wakaf tanah yang bisa diproduktifkan. Nah, ala kulli hal, ketika kita berbicara tentang nanti problematika wakaf produktif, seperti halnya yang telah disampaikan oleh Ustadz Kofri, bahwa apa sebetulnya makna atau arti dari wakaf. Wakaf itu nama lainnya dalam hadis Nabi SAW memiliki makna al-habsu, memiliki makna menahan. Nama lain dari wakaf tadi al-habsu. Bahkan dalam hadis yang lain juga, wakaf itu menggunakan redaksi sodako jariyah. Ala kulli hal, bukankah dalam hadis Nabi menyatakan idamat al-insan in qata'a amalu illa min salas sodakotin jariyatin. Nah, ternyata dalam hadis Nabi memiliki makna sodako jariyah itu bukan sedekah biasa, tapi memiliki makna sodako jariyah itu yang dimaksud adalah wakaf.
Wakaf itu akan mengalir pahalanya. Bukan hanya setahun, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 3 tahun, bukan hanya 1 abad, bahkan berabad-abad. Seperti halnya bagaimana sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan membeli sumur Raumah, yaitu sumur milik orang Yahudi yang dibeli oleh beliau 20.000 dirham. Ternyata sampai abad sekarang mengalir pahalanya. Karena dari sumur itu memiliki manfaat kesejahteraan untuk ekonomi umat. Bahkan dari tanah tersebut dikelola oleh pemerintah Arab Saudi. Ternyata ditanamin pohon-pohon sebanyak 1.550 pohon korma. Kemudian dari hasil panen tersebut disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi umat, untuk dibantu fakir miskin, yatim piatu, dan lain sebagainya. Dan ternyata 50-50, 50% untuk sosial, 50%-nya itu ternyata dimasukkan dalam kas rekening atas nama sahabat Utsman bin Affan. Nah, dari rekening tersebut itulah yang kemudian dibangunlah diantaranya hotel-hotel, kemudian nanti hasilnya dikembangkan kemudian sampai detik ini luar biasa. Orangnya sudah meninggal dunia, tapi mengalir pahala. Ini bukan sedekah biasa yang langsung habis. Umpamanya kita punya uang, dibelikan orang nasi, kemudian 10.000 atau 50.000, ketika dimakan olehnya, maka selesai makanannya, maka pahalanya selesai. Tapi kalau sedekah jariah, yang namanya wakaf itu mengalir. Nah, kemudian dalam hadis Nabi, wakaf itu menggunakan redaksi al-habsu. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam Bukhari yang menjelaskan tentang wakafnya Umar bin Khattab radhiyallahu an yang memiliki tanah di Khaibar. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi SAW, minta pendapat Nabi. Ternyata Nabi menjelaskan idza habasta aslaha. Jadi menggunakan redaksi habas atau al-habsu maka memiliki makna jika kamu tahan. Nah, ini adalah sebetulnya konsep wakaf. Jadi ketika memiliki tanah di Khaibar, ternyata tanah tersebut itu tidak dijual atau tidak dihadiahkan, tapi hasil panennya itulah yang diberikan manfaat kepada fakir miskin. Inilah sebetulnya sumber wakaf produktif. Wakaf yang dikembangkan yang sangat luar biasa. Ala kulli hal, bicara tentang wakaf tadi adalah menahan. Atau dalam bahasa Al-Quranul Karim itu biasanya ada tajwid, ada namanya hukum wakaf, ada hukum wasal gitu ya. Nah, apa makna wakaf dan wasal tersebut? Wasal itu kan nyambung terus menerus. Tapi kalau wakaf berhenti, nah ada hal yang sebetulnya yang ingin disampaikan. Ternyata di dalam harta kita itu ada rizki yang sangat luar biasa. Wakaf itu sebetulnya menyempurnakan harta. Sama persis dalam ilmu tajwid. Adalah istilah wakaf yang diartikan tempat berhenti bacaan. Yang berarti ketika kita baca, kemudian kita ngikuti petunjuk ada wakafnya, itu berarti menyempurnakan bacaan kita. Nah, kemudian dalam ibadah haji dikenal ada namanya istilah wukuf atau wakaf juga berhenti. Yang membedakan haji dan umroh adalah wukuf di padang Arafah. Al-Hajju Arafah. Nah, yang sangat menarik sebetulnya, padahal dia berhenti, tapi bisa membedakan haji dan umroh. Dalam pelaksanaan haji yang disebut dengan wukuf adalah juga berhenti. Bahkan senantiasa berzikir kepada Allah. Berarti dengan wukuf ini menyempurnakan ibadah haji. Makanya dikategorikan yang membedakan haji dan umroh adalah di Arafah. Sehingga memperoleh nanti derajat haji mabrur. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ternyata haji yang mabrur itu tidak ada ganjaran, melainkan hanya adalah surga. Termasuk dengan wakaf yang kita bahas pada kesempatan sore kali ini. Wakaf itu bisa berarti memberhentikan harta yang dipergunakan untuk masyarakat umum, untuk umat Islam, yang sehingga dengan kita menyisihkan dari harta kita tersebut bisa menyempurnakan harta. Jadi pada prinsipnya sebetulnya bicara tentang problematika wakaf, wakaf sekali lagi tidak hanya tanah, tapi wakaf pada prinsipnya sekarang bisa wakaf tidak hanya sosial, tapi wakaf bisa untuk produktif, yang sumbernya itu tidak hanya dari tanah saja, tidak hanya dari sumur saja,
termasuk kita memiliki tabungan, memiliki saham syariah, reksadana syariah, bahkan hak cipta, dan lain sebagainya, itu juga bisa diwakafkan. Ada hal yang menarik, wakaf ini ngerjainnya sekali, tapi pahalanya berkali-kali, bukan hanya berkali-kali, beratus kali, bahkan beribu-ribu kali, bahkan berjuta-juta kali. Seperti halnya tadi wakafnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang masalah keberkahan, ternyata orang yang bersedekah, termasuk zakat, infak, sedekah, termasuk wakaf, itu hartanya akan berkah. Sempurnakan keberkahan, awali keberkahan ini ternyata dengan dia semakin banyak berwakaf, maka akan memperoleh kenikmatan yang sangat luar biasa. Ala kulli hal, sebetulnya kalau dalam berbagai kitab fikih, secara istilah wakaf itu memiliki makna habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi biqat'i tasarrufi fi raqabati ala masrafi mubahin mawjudin. Nah, ternyata dijelaskan dalam berbagai kitab apa makna dari wakaf itu, yaitu habsun. Nah, ini dalam teks hadis, dalam teks berbagai kitab menyatakan wakaf itu menggunakan redaksi habsu malin, yang berarti menahan harta, yumkinul intifa, yang bisa atau dapat dimanfaatkan, bihi ma'a baqa'i ainihi, yang enggak lenyap bentuknya, hartanya, artinya bako, dia akan kekal secara wujudnya. Bikot itasarrufi fi raqabati ala masrafi mubahin mawjudin, yang ternyata ketika nanti bendanya itu tidak lenyap, dengan cara itu tidak melakukan tindakan hukum yang disalurkannya itu pada sesuatu yang mubah, artinya disalurkan, diperbuatkan, dilaksanakannya. Contohnya masjid kita Al-Hidayah misalkan ingin membeli tanah yang produktif di depan komplek umpamanya. Nah, ternyata di depan komplek itu dibangunlah ruko. Nah, itu kan diberikan manfaat, ditasarrufkan. Nah, kemudian hasilnya itu nanti bisa untuk operasional masjid, bahkan bisa untuk sosial, bisa untuk juga pengembangan dalam usaha-usaha masjid, sehingga masjid bisa menjadi luar biasa berdaya. Ini yang memiliki makna tadi bahwa wakaf itu ada sesuatu yang ditahan. Jadi zatnya itu jangan sampai hilang, termasuk dalam wakaf uang, karena biasanya bisa memberikan program. Seperti dompet duafa membangun umpamanya rumah sehat terpadu, nah diberikanlah alat kesehatan, masih ada wujudnya, dan sebagainya. Nah, kalau dalam pembangunan masjid, nah dibangunlah masjid tadi, dibelikan semen, dibelikan alat-alat yang sebagainya, masih ada al-baqa, masih kekal. Ini yang dikategorikan adalah konsepnya adalah wakaf, ngerjainnya sekali tapi abadi yang sangat luar biasa. Nah, menurut undang-undang kita nomor 41 tahun 2004, nah ini inti dari wakaf adalah tadi karena dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya menurut kesejahteraan umat menurut syariah. Nah, kalau kita lihat sebetulnya problematika wakaf di Indonesia berdasarkan penelitian dari beberapa lembaga zakat atau lembaga wakaf, diantaranya oleh Pak Urip Budiarto waktu itu sebagai Direktur TWI Tabung Wakaf Indonesia yang punya dompet duafa ini, beliau menyatakan fakta wakaf di Indonesia, wakaf sekali lagi yang paling top itu dipakai umumnya untuk pembangunan masjid atau mushola. Itu yang pertama, kurang lebih 79%. Nah, kemudian ada juga yang dipakainya untuk lembaga pendidikan. Nah, kemudian dipakai juga untuk komplek perkuburan. Dipakai untuk panti asuhan, dipakai untuk jalan perkantoran, dipakai untuk sarana kesehatan, bahkan dipakai untuk sarana juga olahraga. Tapi lagi-lagi yang kita bahas dalam kesempatan sore kali ini adalah wakaf di Indonesia ini sebetulnya banyak sekali. Termasuk menurut Kementerian Agama itu luar biasa, tapi umumnya wakafnya itu masih apa adanya. Tidak diberdayakan dengan maksimal. Tanahnya menganggur dan seterusnya, tidak dibangun sarana-sarana yang bisa produktif, misalkan dibangun ruko, dibangun dan sebagainya, dibangun rumah, kemudian rumahnya disewakan dan hasilnya bisa dikelola dan sebagainya.
Nah, pada prinsipnya kalau memang wakaf itu dikelola dengan baik, wakaf tidak hanya dipakai untuk sosial saja, maka kita bisa lihat, nah sebetulnya wakaf ini memiliki energi untuk kesejahteraan ekonomi umat. Tapi lagi-lagi sayangnya, problematika yang ada ini, kebanyakan umat Islam di Indonesia ini memahami pemahaman wakaf itu untuk lagi-lagi untuk sosial saja, untuk kuburan, untuk yayasan dan sebagainya. Tapi tidak diarahkan tadi kepada pola yang lebih produktif, yang menjadi lebih baik lagi, menjadi problem solving. Nah, kemudian dari sisi pengelolaan wakaf, problematikanya adalah umumnya nazir pengelola wakaf dia menerima amanah itu apa adanya saja, sehingga tanah menganggur hektaran ribuan dan sebagainya. Padahal kalau dia berdayakan, misalkan tanah yang hektaran tersebut ditanamin pohon jati, nah pohon jati emas itu yang bisa menghasilkan. Kemudian tanah tersebut dibangunlah menjadi yang lebih baik, menjadi yang sangat luar biasa sekali. Nah, bahkan BWI, Badan Wakaf Indonesia, Nursam, itu kawan saya juga, beliau menjelaskan setidaknya banyak ini problematika yang berkaitan tentang sertifikasinya, berkaitan tentang pengumpulan wakaf lebih cenderung kepada tanah, tidak kepada uang yang belum maksimal, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi catatan yang bagi kita sebetulnya, kalau kita berupaya untuk memberdayakan wakaf dengan sebaiknya, jadi wakaf tidak hanya wakaf dalam bentuk tanah sosial, bahkan dalam bentuk wakaf uang yang dikelola nanti tidak kembangkan menjadi wakaf produktif, sehingga menjadi nilai yang lebih bermanfaat buat maslahat umat. Nah, data wakaf di Indonesia ini menurut catatan dari Kementerian Agama, itu kurang lebih 3,3 miliar meter persegi. Ya, kalau dihitung-hitung sebetulnya ini luas tanah ini ya. Ini kalau dianalogikan menurut Uri Pudiarto ini 5 kali luas Singapura, 5 kali luas Jakarta. Nah, luas lahan wakaf Indonesia ini ada kurang lebih 420.000 lokasi. Nah, ini tentunya lagi-lagi tapi belum ada data yang secara rinci yang mereka memiliki sertifikat. Bahkan wakaf tersebut kalau dihitung-hitung pakai rupiah 600 triliun. Tapi pertanyaannya tadi masih belum dimaksimalkan dari menjadi produktif. Nah, ada juga yang diteliti oleh beberapa lembaga zakat problematika umat Islam, yang mereka lebih sadar bayar sedekah, bayar infak, bayar zakat, tapi wakaf lu tidak mengetahuinya bahwa sebetulnya wakaf itu memiliki yang sangat luar biasa. Kita sudah meninggal tapi dunia tapi mengalir pahalanya. Seperti yang ditanyakan tadi Pak Mustar misalkan, diniatkan untuk ibunya yang sudah meninggal dunia, apalagi itu sebagai wasiat, maka dilaksanakan, maka mengalir pahala untuk ibunya. Karena dalam hadis menyatakan inna ummi qatufiyat apa yang tauha inta sadaqtu anha qala na'am. Nabi pernah ditanya tentang ada sedekah jariah atau wakaf yang dalam bentuk tanah yang diniatkan untuk ibunya, apakah nyampe? Ibu saya sudah meninggal dunia. Nabi menjawab, na'am, maka nyampe. Nah, ala kulihal sebetulnya inilah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wakaf itu sangat luar biasa sekali. Nah, survei menurut orang-orang dompet duafa, dari 100 orang pembayar zakat, hanya 7 orang yang sudah aktif berwakaf tunai. Ini di dompet duafa. 2 dari 10 muslim belum memahami detail tentang wakaf. Karena dipahami wakaf itu hanya orang kaya saja dengan tanah yang banyak, tanah yang berlimpah dan sebagainya. Padahal yang lagi-lagi kita punya uang 100.000 saja, kalau ada program dari lembaga wakaf atau masjid dan sebagainya, maka menjadi sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian tentang nazir juga ini. Nazir ini atau pengelola wakaf ini tadi unmanagerial yang mesti harus ada dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian ada pertanyaan. Sebetulnya dalam keajaran Islam ini siapa yang pertama kali berwakaf? Apakah Umar bin Khattab radhiyallahu an atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata dijelaskan menurut beberapa riwayat dinyatakan menurut versi orang Ansar yang pertama kali berwakaf adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yang pertama kali wakaf itu adalah Nabi SAW yang membangun masjid, diantaranya Masjid Nabawi dan seterusnya. Nah kemudian menurut kaum muhajirin yang pertama kali berwakaf adalah wakafnya Umar bin Khattab yang memiliki tanah di Khaibar, kemudian berkonsultasi kepada Nabi SAW yang kemudian akhirnya tanah tersebut dijadikan wakaf produktif. Dijelaskan bahwa dari Sa'ad bin Mu'ad dinyatakan bahwa an awwali habsin fil Islam, ada yang bertanya, siapa sebetulnya orang yang pertama kali berwakaf dalam ajaran Islam? Faqala, ada dua versi, al-muhajiruna sadaqatu Umar. Sadaqatun Umar. Dinyatakan bahwa yang pertama kali berwakaf adalah wakafnya Umar. Ini menurut versi orang muhajirin. Karena memang Umar mewakafkan tanah di Khaibar tersebut untuk umat Islam. Nah, hasil panennya. Yang berikutnya, waqalal ansar, menurut kaum Ansar adalah wakafnya Nabi Muhammad SAW. Waqalal ansar, sadaqatul Rasulillah SAW. Sadaqatun Rasulillah SAW. Itu adalah wakafnya Nabi SAW. Nah, ini yang menjelaskan ala kulihal, dua-duanya adalah versinya bagi muhajirin adalah diantaranya Umar bin Khattab, versi Ansar adalah Nabi Muhammad SAW. Ala kulihal, para sahabat semuanya gemar berwakaf, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an yang tadi telah dijelaskan bahwa wakaf tersebut wala yuhabu wala yurasu, tidak dihibahkan, bahkan nyatakan la yubau, tidak dijual, asluha, yaitu pokoknya yang tanah tersebut dulu tanah di Khaibar, wala yurasu, dan tidak diwariskan. Bahkan hasil panennya itu disalurkan fil fuqara wal qurba war riqab wa fi sabilillah wa dhaif wa ibn sabil. Yang intinya disalurkan kepada sosial. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, in syi'ta habbasta aslaha. Jika kamu mau tahan pokoknya, tahan tanahnya, wa tasaddaqta biha. Kemudian kamu sedekahkan, yaitu dari hasil panen tersebut. Fatasaddaqa Umar. Kemudian Umar mewakafkan tadi itu hasil dari panen tersebut untuk sosial yang tersebutkan tadi. Nah kemudian contoh wakaf produktif yang lainnya ternyata di era sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu ternyata mewakafkan tanah di Mekah, kemudian Umar bin Khattab tadi wakaf tanah di Khaibar, kemudian Utsman bin Affan Sumur Rauma atau Bi'ru Rauma gitu ya. Sumur Rauma, kemudian Ali bin Abi Thalib itu wakafnya di Yanbu, kemudian Abu Talha di Mekah. Ada hal yang menarik sebetulnya sampai detik ini masih ada yang diantaranya Sumur Raumah tadi itu Bi'ru Raumah ya. Utsman membeli Sumur Raumah kurang lebih 20.000 dirham dan mewakafkannya. Kemudian dikelola oleh Daulah Utsmaniyah dan memeliharanya hingga sampai tadi yang telah kita sebutkan, dipelihara tanam pohon kurang lebih 1.550 pohon. Kemudian pemerintah tersebut melalui Departemen Pertanian Saudi menjual hasil kurma tersebut, kemudian 50-50 yang 50% untuk rekening Utsman bin Affan dan 50%-nya itu untuk sosial. Sehingga sampai detik ini dibangunlah hotel-hotel dan diberdayakan luar biasa. Nah, kalau bicara tentang wakaf produktif lagi, ada wakaf produktif yang dilakukan oleh muhsinin asal dari Aceh. Namanya Habib Bugak Al-Asi. Nah, makanya dia punya tanah di sana, kemudian dikelola oleh Nazir. Kemudian sangat luar biasa, catatan pergi haji tahun kemarin 2019, wakaf Baitul Asi itu kelola 5 aset, diantaranya melalui hotel-hotelnya yang memiliki Baitul Asi. Hotelnya apa saja? Hotel Elab Mayasir, kemudian Hotel Ramada, Hotel Wakaf Habib Bugak Asi di Ajizia, kemudian tanah dan bangunan, kemudian kawasan di Salikia. Ini yang kalau kita lihat sebetulnya Hotel Elab itu kapasitasnya 650 kamar. Kemudian jaraknya 250 meter dan sebagainya. Nah, disewakan. Dan hasilnya yang luar biasa, dari wakaf yang dikelola oleh Nazir tersebut ternyata dikembalikan lagi kepada
warga Aceh. Wakaf Baitul Asi yang kelola tersebut diberikan kepada jamaah haji. Hasil wakaf disalurkan kurang lebih kepada 5.000 kurang orang atau 4.688 jamaah haji asal dari Aceh yang menerima uang kurang lebih 1.200 real. Kalau 1.200 real dikali 4.000 ya kurang lebih hampir 4 juta. Kalau kali 5.000 ya kurang lebih gitu. 5 juta kurang ini. Kalau dikali 4.000 saja kurang lebih 4,8 juta. Dikali itu 4,8 juta dikali 5.000 orang lah begitu kira-kira. Itu sangat luar biasa sekali. Ini dari wakaf yang diproduktifkan. Nah, uangnya itu dari mana berasal? Dari hasil pengelolaan wakaf Habib Bugak Al-Asi. Yang kini dikenal sebagai wakaf sejak 200 tahun lalu. Jadi kurang lebih 2 abad. 2 abad mengalir pahalanya. Orang sudah meninggal dunia. Termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu an abad 7 Masehi, sekarang udah abad 21. Itu berapa abad itu kurang lebih. Ya ini yang sangat luar biasa sekali pahala yang namanya sedekah jariyah. Yang namanya adalah wakaf. Nah, kemudian bisa kita lihat wakaf Al-Malik Abdul Aziz lil Haramain As-Sarifain. Jadi wakaf dari Raja Abdul Aziz untuk 2 masjid, yaitu Masjid Haram dan Masjid Nabawi, yang dibangunlah diantaranya banyak juga yang lain-lainnya. Ada Zamzam Tower berdiri di atas lahan wakaf Raja Saudi dan seterusnya. Ada konsepnya adalah BOT, Bill Operate Transfer, selama 30 tahun sehingga ada keuntungannya yang untuk kemaslahatan umat. Kalau Kementerian Agama ada program misalkan di Ciputat Timur, di Ciputat terutama ada Masjid Agung Al-Jihad, ternyata di samping masjid tersebut ada tanah kosong. Nah, tanah kosong kemudian ada program dengan Kementerian Agama, dibangunlah ruko kemudian disewakan. Nah, sampai sekarang ternyata hasil sewa itu bisa masuk ke dalam kas dalam Masjid Agung Al-Jihad. Ini dengan model yang tadi pengembangan wakaf tanah yang masih dikembangkan. Nah, kemudian ada juga berkah investor wakaf yang ada itu tanah yang kosong, terutama di daerah ada yayasan namanya di Kuningan Barat itu, Gedung Raudhah itu ternyata disewa kurang lebih 35 tahun. 1 tahun itu yayasan sekolahan dapat hasil sewa 1 tahunnya 1,2 miliar. Sangat luar biasa, 1,2 miliar akhirnya buat gaji para guru. Yang awalnya di bawah UMR ternyata gara-gara dapat uang 1,2 miliar setiap tahunnya, sehingga kesejahteraan para guru-guru itu ditaikkan. Ini yang berkahnya dengan konsep tadi, tanah kosong kemudian cari pengembang dengan sistem BOT. Apa itu BOT? Build, Operate and Transfer. Build itu dibangun, kemudian dioperasikan oleh mereka, kemudian ditransfer. Bahasanya nyewa. Nah, ini hasil sewa itulah 1,2 miliar yang sangat luar biasa. Nah, kalau dompet duafa itu mengembangkan sangat luar biasa. Nah, dompet duafa setidaknya kampanye tematik wakaf itu dalam ranah 3. Wakaf pro cendikia, ada wakaf pro hasanah, ada wakaf sehati. Kalau wakaf sehati ini untuk kesehatan. Alhamdulillah dompet duafa sekarang sudah bangun tadi di antara rumah sehat terpadu. Di Banten sudah ada rumah sakit mata gitu ya. Itu juga dompet duafa. Ada wakaf pro cendikia, bangunlah Smart Excellencia, sekolah gratis. Ada wakaf pro hasanah, itu juga wakaf untuk pemberian modal usaha dan lain sebagainya. Ala kulli hal bicara tentang masalah wakaf, lagi-lagi wakaf tidak hanya tanah, tapi wakaf bisa dikembangkan menjadi tadi dalam wakaf bergerak maupun yang tidak bergerak. Nah, kalau yang bergerak ini diantaranya ada wakaf uang tadi, logam mulia, surat berharga, kendaraan, sewa dan sebagainya, itu bisa dikembangkan. Atau boleh jadi ada jamaah Masjid Raya Al-Hidayah. Di rumahnya ada mobil, ada 10, tidak terpakai, maka diwakafkan. Tapi wakafnya enggak 100%. Dia wakafnya itu cuma berjangka 5 tahun. Tapi tetap dia pakai untuk manfaat untuk operasional masjid. Boleh atau tidak? Boleh, dibanding tidak sama sekali. Sehingga bisa memberikan manfaat. Nah, memang lebih baiknya adalah langsung mobil-mobilnya yang sampai full itu langsung dimanfaatkan untuk masjid. Sehingga mengalir pahalanya sangat luar biasa. Nah, kalau wakaf benda tidak bergerak yang tadi kita sudah bahas pada awal-awal,
seperti wakaf tanah, kuburan, wakaf sumur, rauma, dan sebagainya. Itu memang pada umumnya umat Islam mengarah kepada wakaf yang benda tidak bergerak. Ternyata sekarang nazir wakaf pengelola secara modern, ternyata kalau secara modern wakaf yang ada itu tidak hanya begitukan saja, dibiarkan saja, tapi dikembangkan, berpikir untuk menjadi lebih baik lagi. Sehingga Nagir yang mengembangkan aset wakaf itu untuk peruntukannya wakaf selain untuk ibadah, umpamanya masjid, kalau memang ada masjid kita udah diwakafkan, menjadi bisnis center, gedung perkantoran dan lain sebagainya, disewakan. Nah, tapi kalau nazir yang tradisional, pengelola wakaf yang apa adanya, itu tidak mengembangkan aset wakaf. Cuman ya sudah seperti itu. Inilah secara sederhana yang kita bahas tentang problematika wakaf produktif. Ala kulihal, wakaf dalam sejarah ala kulihal jadi bisa memiliki peran yang strategis untuk pemberdayaan masyarakat. Ternyata di Arab Saudi wakaf itu berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Bahkan di Mesir, Al-Azhar, diantaranya guru kita ini, Syekh Kopri Nurzain, ini kan beliau dari Al-Azhar. Nah itu ternyata Al-Azhar masih beasiswa dan sebagainya, bahkan menggaji semuanya itu diantara dari pengelolaan pengembangan wakaf yang dimiliki oleh Al-Azhar. Sehingga gratis dan seterusnya yang sangat luar biasa. Nah kemudian wakaf produktif juga di dalam zaman dinasti Abbasiyah ternyata dikembangkan tadi itu. Di antaranya wakaf Ibnu Tolun. Hasil wakaf apartemen digunakan untuk kegiatan keagamaan, masjid, rumah sakit, bahkan jembatan, dibangun apartemen dan lain sebagainya. Nah, ala kulihal sebetulnya makna dari wakaf produktif itu apa sebetulnya? Sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari masyarakat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, baik tadi harta wakaf yang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Sehingga surplus wakaf produktif, keuntungan tadi, inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat seperti pembiayaan pendidikan, kesehatan, peribadatan termasuk masjid, pelayanan sosial lainnya. Sehingga wakaf menjadi solusi yang sangat luar biasa sekali. Ala kulihal, kalau dalam kajian kita fikih, diantaranya Said Sabiq menjelaskan, ternyata wakaf ada dua, ada wakaf ahli, ada wakaf khairi. Apa yang dimaksud dengan wakaf ahli? Wakaf ahli itu biasanya orang niat wakaf, tapi peruntukannya itu hanya untuk ahlinya, hanya untuk keluarganya saja. Contohnya perkuburan, kuburan untuk bani, misalkan bani Kopri, misalkan Ustaz Kopri gitu. Maka itu hanya dipakai untuk keluarganya. Berarti wakaf itu diperuntukkan untuk ahli. Tapi kalau untuk masyarakat pada umumnya itu bukan wakaf ahli, namanya wakaf khairi. Barangkali ini saja yang bisa kita lihat, perkembangan wakaf produktif itu sangat luar biasa sekali. Ada contoh juga wakaf produktif yang di pondok pesantren Trubus Iman, itu tanah wakaf itu dikelola luar biasa. Tanah yang luas itu dibangun perkebunan aren, dibuat juga pabrik roti, kemudian konveksi, travel, rumah sakit, BMT, air mineral, budaya ikan, burung walet, dan kelapa sawit, dan lain sebagainya. Termasuk tadi dompet wafa, dan termasuk juga Al-Azhar dengan ada konsep, ada wakaf produktif, dan sebagainya. Barangkali ini saja, Ustadz Kopri, saya kembali. Ya, tadi memang yang disampaikan oleh Syekh Kopri Nurzain tentang pemilik dari Ar-Razi namanya Sulaiman Ar-Razi itu. Ini miliarder, bahkan menurut majalah Forbes itu masuk jajaran orang terkaya di dunia nih Kiai ya. 120 orang terkaya, diantaranya Sulaiman. Tapi ada hal yang menarik, beliau ini sampai mewakafkan seluruh hartanya itu kepada Yayasan Al-Khairiyah. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang ketika ibadah haji kemudian makan korma gratis, boleh jadi itu hasil wakaf dari Ar-Razi tadi itu. Wakafnya Ar-Razi, Sulaiman Ar-Razi.
Karena kurang lebih 200.000 pohon kurma itulah yang diwakafkan untuk jamaah. Baik jamaah haji maupun umroh yang sangat luar biasa sekali. Termasuk tadi menu buka puasa itu dari hasil-hasil dari wakaf keuntungan. Bahkan belum lama memberikan bantuan ke Badan Wakaf Indonesia ini. Yayasan Al-Khairiyah yang mewakili dari wakaf Ar-Rajhi. Jadi ala kulli hal sebetulnya dalam matematika, sedekah, wakaf dan sebagainya, ini sebetulnya zakat, wakaf, infak dan sedekah itu sangat luar biasa. Kalau kita mengeluarkannya ternyata tidak hanya untuk akhirat saja, tapi langsung dibuktikan di dunia. Termasuk juga keberkahan yang sangat luar biasa, seperti Utsman bin Affan, termasuk tadi Habib Buga, seperti orang-orang yang memiliki wakaf, termasuk Sulaiman Ar-Rajhi dan lain sebagainya. Ternyata mereka bukan miskin, tetapi semakin kaya raya, karena diantaranya bersedekah termasuk dalam berwakaf. Termasuk jamaah Masjid Raya Al-Hidayah. Motherland ini kan para pengusaha semuanya ini, orang sukses semuanya ya. Jadi kalau memang ada program saja, umpamanya dari yayasan untuk membuat programnya, penting adalah ide, inovasi kita. Create new and different, buat sesuatu yang baru dan berbeda, tentunya secara fikih, secara syariahnya tidak bertentangan, yaitu bisa dilakukan. Bismillah. Kalau dompet duafa ini Kiai Kopri kan mendapatkan 2 payung hukum badan hukumnya. Yang pertama, badan hukumnya itu sebagai Lajnas, lembaga amil zakat, karena di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Jadi bisa mengumpulkan dari zakat, infak, sedekah. Ternyata dompet duafa juga mengurus juga agar resmi sebagai lembaga pengumpul wakaf. Ternyata mendapatkan resmi juga sebagai nazir dari BWI, Badan Wakaf Indonesia. Saya berpikir kalau memang lembaga atau yayasan dari Al-Hidayah kalau ingin bikin urus, misalkan mau mengurus tentang menjadi nazir, mengumpulkan uang gitu, Kiai, cash wakaf atau wakaf uang, itu sangat luar biasa. Yang penting ada programnya. Ada programnya yang bisa kita lakukan untuk masalah pemberdayaan masjid, ekonomi umat dan sebagainya, itu menjadi sangat luar biasa sekali. Begitu wallahu a'lam.